Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai demokrasi Pancasila. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi ini. Pada kelompok 1 sendiri terdiri dari Tarisa Maulidinar Eka Putri dengan NPM 205030084, lalu ada Marlianda Purnamasari dengan NPM 205030089, yang ketiga ada Naufa Rahman Syarif dengan NPM 205030091, lalu ada Setia Nugraha Kurnia Putra dengan NPM 205030102, lalu ada saya sendiri Yati Syalwati Rahmat dengan NPM 205030117, dan yang terakhir ada Chandra Maulidan dengan NPM 205030117. Pada materi pertama mengenai demokrasi akan dijelaskan oleh saudara Chandra. Yang pertama ada materi tentang demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, di mana demos artinya rakyat atau khalayak dan kratos artinya pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Secara umum, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan arti demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Sistem pemerintahan demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada warganya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung. Selanjutnya, pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Pertama, Prof. Darji Darmo Diharjo SH. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, Prof. Dr. Andes Notonagoro SH. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, Ensiklopedi Indonesia. Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Ciri demokrasi Pancasila. Pertama, demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat serta untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat. Yang ketiga, kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat, dalam pelaksanaan demokrasi tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, namun harus dijiwai oleh semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya ada asas demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila dibagi dua, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan yaitu kesadaran, kecintaan terhadap rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau dalam arti menghayati kesadaran, senasib, dan secita-cita bersama rakyat. Yang kedua, asas musyawarah, yaitu asas yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum pemusyawaratan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aspek demokrasi Pancasila.
Nah, berdasarkan pengertian dan pendapat tentang demokrasi Pancasila, dapat dikemukakan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada aspek material atau segi isi dan substansi. Nah, demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Nah, ini dapat dilihat di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan penyelesaiannya dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Nah, yang kedua ini ada aspek formal. Aspek formal ini mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, yang ketiga ini ada aspek normatif. Nah, aspek normatif ini mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. Yang keempat ada aspek optatif. Nah, aspek optatif ini yaitu memtengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. Yang kelima ada aspek organisasi. Nah, aspek organisasi ini mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila, di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapainya. Nah, dan yang terakhir ada aspek kejiwaan. Nah, aspek kejiwaan ini menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintah. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kesinambungan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Baik, pada materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam waktu 50 tahun. Pada periode pertama yaitu pada tahun 1945 hingga 1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila. Namun pada penerapannya cenderung berlaku pada demokrasi liberal. Lalu pada periode 1949 hingga 1950 dengan Konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal. Pada periode 1950 hingga 1959, dalam UUD 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai. Lalu selanjutnya ada pada periode 1959 hingga 1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan yaitu demokrasi terpimpin yang cenderung terhadap otoriter. Lalu pada periode 1966 hingga 1998 dengan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku demokrasi Pancasila yang cenderung terhadap otoriter. Hingga yang terakhir pada periode 1998 hingga sekarang dalam Undang-Undang Dasar 1945 berlaku demokrasi Pancasila yang cenderung ada perubahan-perubahan menuju demokratisasi. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan mengenai demokrasi Pancasila. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara tersebut sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inti dari demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia tentu memiliki karakteristik yang khusus,
yang merupakan ide atau gagasan yang ingin diterapkan oleh para pendiri negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan kegotong royongan mempunyai ciri khas yang membedakan demokrasi yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.